Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Kebumen yang saya hormati, serta rekan guru Kecamatan Kebumen yang saya hormati pula, puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif ya. Salawat serta salam mari kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di amin ya Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, silakan Bu Eri, monggo. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara saya ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada ibu-ibu semua yang seharusnya saat ini sudah bisa istirahat ya ibu-ibu ya. Terima kasih sekali sudah dapat meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Ya, di sini saya mengundang ibu-ibu semua. Saya tidak akan menggurui ya. Mungkin di sini ibu-ibu sudah banyak yang tahu, sudah pinter-pinter ya. Ya, kita hanya berbagi pengalaman saja ya ibu-ibu ya, tentang materi yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Ya, untuk penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, kalau menurut ibu-ibu budaya positif itu apa? Monggo. Menurut ibu-ibu budaya positif itu apa? Yes. Kebiasaan. Iya, betul sekali. Iya, budaya positif adalah kebiasaan yang baik, betul sekali. Ya, tinggal nanti penerapan ada di rumah atau di sekolah seperti itu ya ibu ya. Ya. Di era ini, di kurikulum merdeka ini kita dituntut untuk membimbing anak, membuat anak itu nyaman untuk belajar di sekolah seperti itu. Anak merasa nyaman, anak merasa aman dan nyaman di sekolah, tetap di sekolah. Karena kita sebagai guru dituntut untuk memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Seperti itu gitu, ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, kembali lagi ke budaya positif, bahwa kita sebagai guru harus bisa menciptakan lingkungan sekolah, memiliki pembiasaan kepada murid-murid kita, disiplin positif seperti ini. Ya, kita langsung saja untuk budaya positif. Ya, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya, kita mempunyai tanggung jawab untuk menjadikan anak murid kita berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian miskonsepsi budaya positif. Miskonsepsi dari budaya positif itu ada perubahan paradigma pembelajaran, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin ibu-ibu sudah tidak asing lagi dengan ini ya. Ya, mari kita bahas satu persatu. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ibu-ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita beranggapan bahwa guru itu mengontrol murid, seperti ibu-ibu ya. Kemudian guru ilusi semua penguatan profil ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat seperti itu. Jadi kita dalam memotivasi murid itu terkadang itu tidak efektif ya ibu-ibu. Jadi setiap anak itu kan memiliki kodratnya masing-masing. Jadi kita juga untuk penguatan kepada anak-anak juga harus dengan caranya masing-masing. Gitu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering seperti itu nggak ibu-ibu, tanpa kita sadari kita mengucapkan kepada anak hal-hal yang membuat mereka itu merasa bersalah. Tolonglah bantu ibu seperti itu. Tolonglah jangan membuat ibu kesal seperti itu nggak? Kita sering seperti itu. Nah, di sini anak akan merasa bersalah seperti itu. Nanti kedepannya anak itu akan merasa takut. Nanti saya salah seperti ini. Nanti saya membuat jengkel bu guru. Nanti saya membuat marah bu guru seperti itu, nggih. Kemudian kita saja yang sudah dewasa seperti ini terkadang mendapatkan kritik. Kadang kita seperti itu, nggih ibu-ibu, nggih. Ya apalagi anak-anak. Jadi mungkin untuk kritik itu kurang tepat ya untuk diberikan kepada anak-anak. Mungkin ada kritikan tetapi dengan bahasa yang halus ya. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa seperti itu ya. Di zaman sekarang ini kita lihat dari orang tua gitu, dari orang tua ininya seperti ini mengharuskan anaknya seperti ini, seperti itu. Betul nggak ibu-ibu? Betul. Iya. Jadi terkadang guru pun kadang ikut memaksa nggih, tanpa kita sadari nggih ibu-ibu nggih. Ya. Jadi maunya anak seperti ini, terkadang anak ingin bermain. Saya kan pengen main ayunan. Guru ayo masuk, masuk ke kelas seperti itu. Tanpa kita sadari, kita memaksa anak. Anak itu masih pengen main ayunan di luar seperti itu. Okay. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, di sini jelas nggak ibu-ibu? Kurang jelas nggih? Ya di sini ada stimulus respon. Di antaranya realitas atau kebutuhan kita sama nggak kira-kira ibu? Tidak ya. Kita pendekatan ke teori kontrol, bahwa di teori kontrol realitas kebutuhan itu kita berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kira-kira sama nggak? Pandangan saya dengan ibu sama tidak? Tidak, ya. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Saya memiliki visi kepada anak-anak saya di sini berbeda dengan visi ibu-ibu di sekolah itu. Betul? Iya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Kamu harus
harus seperti saya berpikir seperti ini, mengharuskan orang lain sama berpendapat sama dengan kita. Iya. Yang seharusnya itu dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia seperti itu. Kita itu berbeda-beda pandangan kita. Betul nggak ibu-ibu ya? Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dia seperti ini orangnya, dia orangnya jelek seperti ini, Bu. Ketika kita di masyarakat ada orang yang tidak sesuai aturan norma, kita menilai dia adalah orang yang buruk, betul nggak, Bu? Oke. Tanpa kita melihat dari alasan dia, latar belakang dia seperti itu, nggih. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, betul nggak, Bu? Dia seperti itu, dia pasti memiliki tujuan, betul nggak? Betul nggak? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya. Untuk orang yang mengontrol, bisa nggak ibu mengontrol orang lain? Ya. Dalam pendidikan guru penggerak kemarin kami ada pengalaman bahwa kita berpasang-pasangan 2 orang, kemudian kita itu masing-masing memegang sesuatu, ya, memegang sesuatu. Kemudian teman kita, pasangan kita itu harus membuka genggaman kita. Namun kita harus bisa menyimpan genggaman kita rapat-rapat. Itu bagaimana? Ketika orang tersebut membuka dengan rayuan, mungkin dengan memarahi kita agar kita bisa membuka genggaman kita, namun kita bersikukuh untuk tetap menyimpan apa yang ada di genggaman kita. Untuk kontrol kita bisa membuka dan tetap menutup genggaman kita, itu kontrol ada pada siapa itu? Diri sendiri, betul sekali, ya. Jadi kita untuk melakukan sesuatu, segala sesuatu itu kontrol ada pada diri sendiri. Seperti itu. Kemudian dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, betul nggak? Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, bisa nggak Ibu? Tidak, ya, karena yang bisa mengontrol adalah dirinya masing-masing. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, seperti itu. Ketika orang gagal, kita membujuk, ya, terkadang agak memaksa. Ini loh, saya punya pendapat seperti ini. Kamu itu salah, seperti itu. Kamu salah, yang benar saya, seperti itu, ya. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, seperti itu. Bahwa orang itu memiliki pilihannya masing-masing, gitu. Orang itu merdeka, punya pilihannya masing-masing, tidak terpengaruh oleh orang lain. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Saya menang, kamu kalah, seperti itu. Itu tidak ada, nggih, model berpikirnya menang-menang. Kamu punya pemikiran seperti itu, oke. Saya punya pemikiran seperti ini, oke. Itu. Jadi semua pemikiran itu ada alasannya dan itu benar, nggih. Kemudian disiplin positif. Untuk disiplin positif, disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, pengharapan atau reward, ancaman atau hukuman. Gitu.
kita datang ke sekolah mematuhi aturan itu bukan karena imbalan ya, bukan juga karena paksaan. Ya, bukan karena saya datang ke sekolah mematuhi aturan biar saya nanti dipuji seperti itu, dipuji oleh wali murid, tidak seperti itu nggih. Nanti saya nanti dihukum sama kepala sekolah, tidak nggih. Jadi itu disiplin positif itu datang dari hati sendiri nggih. Tanpa ada paksaan, dari kesadaran diri sendiri. Ibarat kita itu beribadah kepada Tuhan ya, beribadah kepada Tuhan, niat kita lillahi ta'ala seperti itu. Tanpa ada saya mau sholat nanti biar dipuji sama orang seperti itu ya. Biar nanti saya tidak masuk neraka seperti itu, tidak ibu lillahi ta'ala seperti itu ya. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, anak-anak itu mungkin ibu-ibu sudah tahu ya, anak-anak itu peniru terbaik ya, peniru terbaik. Mereka akan melihat, mendengar apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, mereka akan meniru ya, seperti itu. Guru adalah model, guru model. Jadi untuk menciptakan anak-anak yang disiplin positif, guru harus memberikan contoh terlebih dahulu. Gurunya seperti apa, nanti murid akan mengikuti. Seperti itu, nggih. Kemudian nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bangsa maupun latar belakangnya. Nilai kebajikan itu bersifat universal ya. Jadi nilai kebajikan itu sama halnya dengan nilai-nilai universal seperti itu. Untuk pada profil pelajar Pancasila kita sudah mengetahui yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan inovatif, bernalar kritis. Ibu-ibu sudah hafal mungkin ya ibu ya. Karena kita mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam info primary years program seperti ini, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati dan sebagainya. Pada kali ini kita mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Betul nggak ibu-ibu? Saya pengen itu apa orang lain boleh memaksa diri kita tidak ingin ya. Kemudian ketika kita ingin hal itu membuat saya senang, orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Seperti itu ya ibu-ibu ya. Untuk kebutuhan dasar itu mari kita lihat ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yaitu makan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ya, tanpa keamanan dan kesehatan kita juga tidak bisa bertahan hidup ya ibu-ibu ya. Kita memiliki hak untuk bertahan hidup seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Di antaranya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya, dulu saat kita sekolah kita pernah ada geng-geng seperti itu, ibu-ibu geng-geng. Jadi kalau yang bukan gengnya tidak diterima dalam kelompok itu, seperti itu ibu-ibu ya. Gimana perasaan kita?
Iya, Sakit. sakit. Iya, sakit seperti itu ya. Ya, kita itu punya hak untuk diterima seperti itu. Kemudian punya hak untuk dipedulikan. Coba ibu-ibu datang ke sini, saya diam saja, tidak dipedulikan, bagaimana? Besok saya nggak datang lagi lah iman. Seperti itu, nggih? Maksudnya baik Kak. Iya, seperti itu. Kemudian ada penguasaan. Ya, penguasaan. Kita ingin berkuasa seperti itu, nggih. Pada dasarnya manusia itu ingin berkuasa. Harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar seperti itu, nggih. Pada dasarnya manusia itu ingin berkuasa. Kemudian kebebasan. Ini yang menjadi keinginan kita, nggih. Kita ingin hidup bebas, merdeka seperti itu. Yaitu diantaranya mandiri, memiliki pikiran, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Saya mau memilih ini, tidak ada yang bisa mempengaruhi. Dan saya ingin memilih ini, tidak ada yang bisa mempengaruhi. Seperti itu. Kita berhak memiliki pilihan, memiliki arah yang kita inginkan. Seperti itu. Kemudian ada kesenangan. Kita juga perlu kesenangan, deh, hiburan, healing, ibu. Kita pernah bekerja seperti ini, ketemu anak-anak. Tapi salah satunya anak-anak itu media hiburan kita, nggih. Seperti itu nggak, Bu? Iya, kita. Iya, kita memiliki permasalahan apapun, ketika kita bertemu anak, terhibur, gitu, nggih. Iya. Salah satunya bermain, humor, antusias dan tertawa. Ya, kita punya beban apapun, kita juga butuh tertawa, nggih, ibu-ibu, nggih. Yang mudah tertawa sendiri. Iya, iya. Ya, seperti itu, Bu. Kemudian ya, motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan segala sesuatu pasti ada alasannya, nggih. Biar saya tidak mendapat hukuman. Kita memakai mengendarai sepeda motor, memakai helm, tujuan kita apa, Bu? Selamat. Bukan tidak ditilang. Iya, selamat. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Kira-kira kita berada di posisi mana, ibu-ibu? Biasanya ibu di mana? Membuat rasa bersalah. Ya. Kemudian ada yang lain? Ada di Pemantau. Ya, pemantau. Ya. Ya. Membuat rasa bersalah, teman, pemantau, geng. Ya, betul sekali. Saya sendiri seperti itu. Terkadang jika ada dua anak yang berselisih, kita memanggil salah satu yang menurut kita itu anak yang salah seperti itu, geng. Tolonglah, itu nanti kalau berdarah, nanti bagaimana? Bu gurunya dimarahi ibunya, seperti itu kan? Oke kan, Bu? Ya. Membuat anak merasa anak yang salah ini merasa sangat bersalah. Iya. Aduh, nanti kepikiran sampai rumah. Nanti kalau sampai masuk rumah sakit ini, saya sedikit itu nggih anak nggih. Kemudian sebagai teman, terkadang seperti ini. Ada anak yang datang terlambat. Wah, iya Mas Rawit datang dari tadi. Bu udah tunggu-tunggu. Seperti itu nggih. Jadi anak merasa tidak bersalah nggih, nggih. Seperti itu. Wah, bu guru itu CS saya gitu nggih. Nggih, bestie saya. Iya, bestie saya gitu. Bu guru nggak marah, saya terlambat. Besok terlambat lagi aja lah. Seperti itu nggih. Nggih. Kemudian ada pemantau. Pemantau kira-kira risih nggak? Kita dilihat terus juga risih ya, Bu ya? Iya, risih. Apalagi anak seperti itu. Iya seperti itu. Iya. Terkadang bu guru bawa kertas ini ngikutin kita terus anak-anak langsung
apa sih Bu Guru liatin saya terus seperti itu nggih. Kadang kita mau foto saja, video saja, anak-anak terus ada yang iya, ada yang risih, ada yang bersemutet nggih. Ada nggak Ibu? Yang pede juga ada sih. Kemudian contoh kalimat menghukum. Kurang lebih seperti ini nggih Bu. Berdiri di depan kelas hingga jam pelajaran selesai. Sepertinya kita tidak ada yang menerapkan seperti itu nggih. Tidak. Berlari keliling lapangan 5 kali. Tidak ada nggih. Kemudian contoh kalimat pembuat rasa bersalah itu. Berapa kali Bu Guru harus bilang, harus mengingatkan, ayolah bantu Bu Guru, kamu selalu saja mengecewakan Bu Guru. Seperti itu. Kira-kira anak itu merasa bersalah nggih Ibu nggih? Iya. Sampai nanti sampai rumah kepikiran terus, aduh Bu Guru marah sama saya nggak enak, seperti itu nggih, kira-kira seperti itu nggih. Nggih.
meja. Tidak boleh. Ya. Kemudian selain itu apa? Ya, anak-anak datangnya kasih apa terlambat? Ya, Bina tulis ya. Anak-anak datang. Ya, kasih. Nah, kemudian apa lagi coba yang sini? Menggandung temannya boleh? Tidak, ya tidak boleh mengganggu. Tidak boleh mengganggu teman. Apa coba? Sini, Mas Farzan. Apa coba? Kita tidak boleh apa lagi? Iya, apa? Kalau sedang belajar makan di kelas boleh? Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Berarti makannya di jam istirahat. Oke, setuju? Berarti tidak seketika belajar tidak boleh. Oke. Ya, terus apa lagi? Coba sebelah sini. Apa coba? Apa coba? Ya, ditulis ya sama Dinda. Ya, tidak boleh. Oh iya, tidak boleh memakai sandal ke sekolah. Oke, terus ya. Ya. Terus apa lagi? Ya. Kalau cuci tangan di sana berebut boleh? Tapi anak-anak harus apa? Berbaris. Iya, pintar. Saat cuci tangan kita harus. Oh iya, namanya apa coba? Antri. Iya. Ya, berbaris ya, antri ya. Antri. Ya. Kemudian anak-anak kalau bawa jajan boleh saling berbagi. Iya, saling berbagi. Boleh saling berebut. Oh, nggak boleh saling berebut. Iya. Ya, kita saling berbagi ya. Ya, saling berbagi. Iya, kita ke sekolah memakai pakaian rapi. Iya, setuju? Iya, memakai baju yang rapi, setuju? Ya. Kita tulis ya, memakai baju yang rapi. Ya. Terus kalau ada sampah dibuang di mana? Sampah boleh membuang sampah di keranjangnya temannya? Tidak, di mana? Sampah, setuju? Oke, Bina tulis. Membuang sampah di ya, membuang sampah di tempat. Kemudian ya, gimana Mas? Apa Mas Fatan? Gimana? Kalau kita mengejek temannya, madani temannya boleh? Berarti apa? Tidak boleh? Iya, mengejek? Iya, tidak boleh mengejek teman. Apa? Acung, coba Mas Rafif, apa? Tadi yang baru datang coba, apa? Acung, kita tidak boleh apa? Oh iya, tidak boleh memukul temannya. Coba, Winda tanya, kalau ada teman yang menangis, ada teman yang kesusahan, ada yang pensilnya patah, kita harus apa ya? Membantu, menolong. Iya, berarti kita saling menolong. Iya, setuju? Iya, saling menolong. Iya, tadi kita